Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal-soal fisika yang berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Untuk soal nomor satu, sebuah benda diketahui suhunya 25 derajat Celcius. Tentukan suhu benda tersebut dalam satuan derajat Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Baik, untuk soal nomor satu ini yang diketahui adalah suhu dalam Celcius yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan TR itu suhu dalam Reaumur, TF suhu dalam Fahrenheit, TK suhu dalam Kelvin. Kita ingat bahwa perbandingan antara C berbanding R berbanding F dan berbanding K yaitu perbandingannya adalah 5 banding 4 banding 9 berbanding 5. Nah, untuk soal yang TR, ini perbandingan antara Reaumur dengan Celcius adalah 4/5 dikalikan dengan suhu dalam Celciusnya. Sehingga 4/5 dikali 25 menghasilkan nilai 20 derajat Reaumur. Kemudian, untuk suhu dalam Fahrenheit, perbandingannya antara Fahrenheit dengan Celcius yaitu 9/5 dikalikan TC, kemudian ditambah 32. 32 ini adalah nilai titik tetap bawah termometer Fahrenheit. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan 9/5 dikalikan 25, itu nilai TC, ditambah 32, menghasilkan nilai 45 plus 32 atau sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir, untuk Kelvin, tinggal menambahkan angka 273. Jadi besarnya suhu dalam Celcius 25 itu ditambah dengan 273 yang merupakan nilai titik tetap bawah Kelvin, menghasilkan nilai 298 Kelvin. Untuk soal nomor 2, sebuah termometer X menunjukkan angka minus 20 derajat X pada saat air membeku dan 180 derajat X saat air mendidih. Jika benda menunjukkan suhu 40 derajat Celcius, berapa angka yang ditunjukkan oleh termometer X? Oke, jadi di soal nomor 2 ini yang ditanyakan suhu benda ketika diukur menggunakan termometer X. Sedangkan jika menggunakan termometer Celcius, suhunya menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Nah, kita menggunakan perbandingan juga untuk soal nomor 2 ini. Yang diketahui di situ ada nilai TC. TC itu suhu dalam Celciusnya, yaitu 40 derajat Celcius. Kemudian ada TBX. TBX itu merupakan titik tetap bawah termometer X atau yang menunjukkan titik beku air pada termometer X yaitu minus 20 derajat X. Kemudian ada TDX. TDX itu merupakan titik tetap atas atau titik didih air pada termometer X yaitu nilai 180 derajat X. Nah, yang ditanyakan ini adalah suhu dalam termometer X-nya yaitu TX ya. Oke, kita gunakan persamaan ini. Kemarin ada saya ralat. Nah, yang betul seperti ini. TX min TBX ya perbandingannya dengan TDX min TBX. Nah, kita tinggal memasukkan saja di situ TX itu yang akan kita cari. Sedangkan TBX-nya itu berarti nilai dari min 20 dan TDX-nya itu nilai 180 derajat. Nah, TC itu adalah suhu 40. Kemudian TBC ini berarti titik tetap bawahnya termometer Celcius yaitu nilainya 0. Dan TDC ini adalah titik tetap atas atau titik didih air pada termometer Celcius yang nilainya adalah 100. Oke, kita masukkan angka TX itu yang kita cari ya, jadi masih dalam variabel. Kemudian minus TBX-nya min 20. Kemudian TDX-nya 180 dikurangi dengan min 20. Nah, setelah itu di ruas kanan ada TC. TC nilainya 40 dikurangi TBC-nya 0. Dan TDC-nya itu tadi titik tetap atas termometer Celcius senilai 100 ya, dikurangi TBC-nya 0. Baik, selanjutnya tinggal kita kurangi ya. TX minus dikurangi min itu jadinya plus. Kemudian min ketemu min jadi plus juga, hasilnya 200 yang bawah. Nah, ruas kanan ada 40/100. Nah, lanjut di sebelah kanannya ya. Nah, di situ kita punya penyebut yang ada angka nolnya 2 ya. Jadi kita bisa coret. Kita sederhanakan dibagi 100 masing-masing penyebutnya sehingga penyebutnya tinggal 2 dan 1. Oke, setelah itu tinggal kita kalikan silang yaitu TX plus 20 dikali 1 sama dengan 2 dikali 40. Nah, TX plus 20 kali 1 masih tetap ya. Kemudian 2 kali 40 ini menghasilkan nilai 80. Nah, plus 20-nya pindah ke ruas kanan jadi min 20. Sehingga nilai TX-nya ketemu 60 derajat X.
Nah, jadi suhu dalam termometer X-nya itu 60. Untuk soal nomor 3, ada sebatang logam baja dengan nilai koefisien muai panjang 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Mula-mula panjangnya 1000 cm, dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Berapa sentimeter pertambahan panjang logam baja tersebut? Oke, di sini yang kita ketahui tulis di alfa ya. Alfa itu adalah nilai koefisien muai panjang. Yang nilainya di situ diketahui 12 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian ada panjang mula-mula atau disimbolkan lambangnya L0 yang nilainya 1000 cm. Kemudian ada kenaikan suhu atau selisih suhu delta T simbolnya, yaitu hasil pengurangan dari 80 derajat dikurangi 30 derajat menghasilkan nilai 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di soal nomor 3 ini adalah pertambahan panjang logam atau delta L dalam satuannya sentimeter. Nah, rumus delta L ini bisa kita peroleh dari L0 dikalikan alfa dikali delta T. Nah, tinggal kita memasukkan L0-nya itu 1000, kemudian alfanya 12 dikali 10 pangkat min 6, delta T-nya 50. Nah, kita kalikan 12 kali 50 dulu, itu kan menghasilkan nilai 600. Kemudian angka 1000 ini saya jadikan 10 pangkat 3. Kemudian 10 pangkat min 6 masih tetap. Nah, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6 ini kan menghasilkan 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 itu kan 1/1000 ya. Kalau dikali 600 menghasilkan nilai 0,6 cm. Oke, next untuk soal nomor 4, berapa kilojoule kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalori jenis besinya 450 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk soal nomor 4 ini ya diketahui ada besaran massa yaitu 10 kg, kemudian ada nilai kalor jenis besi yaitu 450 joule per kilogram derajat Celcius yang simbolnya C kecil ya untuk kalor jenis besi ini, karena nanti ada simbol C besar untuk kapasitas kalor. Kemudian selain itu ada delta T. Delta T ini merupakan selisih suhu atau kenaikan suhu dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius yang selisihnya yaitu 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah kalor atau simbolnya Ki dalam satuan kilojoule. Nah, untuk persamaan kalor Ki itu sama dengan MC delta T. M-nya tadi 50, C-nya 450, kemudian delta T-nya 80. Nah, tinggal dikalikan saja nilainya itu menghasilkan 360.000 joule. Atau jika dijadikan kilojoule maka tinggal dibagi 1000 sehingga menghasilkan nilai 360 kilojoule. Lanjut untuk soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada soal percampuran air dengan suhu yang berbeda ya. Jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air pada suhu 50 derajat Celcius, dan C air itu kalori jenis air maksudnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, berapakah suhu akhir setelah keduanya dicampur? Baik, untuk soal nomor 5 ini ada dua zat air, sama-sama air dengan massa yang berbeda dan suhu awal yang berbeda. Lalu keduanya dicampur, yang ditanyakan adalah TC, suhu campurannya. Nah, zat yang pertama ini saya tuliskan zat yang nilai massanya 75 gram M1-nya. Kemudian suhu awal T1-nya 0 derajat Celcius. Itu untuk zat yang pertama. Kemudian untuk zat yang kedua. Nah, zat yang kedua adalah yang nilai massanya M2-nya itu 50 gram dengan suhu awal T2 yaitu 50 derajat Celcius. Jadi T2 itu suhu awal zat yang kedua. Nah, kemudian tadi ada nilai C ya, C kalor jenis itu 1 nilainya kalori per gram derajat Celcius, itu nilai C. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah suhu akhir campuran atau saya simbolkan TC. Nah, di sini ada zat yang menyerap kalor dan ada zat yang melepaskan kalor. Nah, zat yang menyerap kalor itu berarti zat yang memiliki suhu awal rendah.
Nah, suhu yang rendah itu berarti dimiliki oleh zat 1 ya, atau zat yang pertama, yang nilai massanya 75 gram. Oke, kita tulis di situ Ki serap ya, kalor serap itu dari M1 dikali C dikali selisih dari TC dikurangi T1. Nah, tinggal kita masukkan M1-nya 75, C-nya 1, TC yang akan kita cari, T1-nya nilainya 0. Nah, TC dikurangi 0 itu kan TC, jadi hasil Ki serapnya 75 TC, masih dalam variabel TC. Oke, itu untuk nilai Ki serapnya ya. Kemudian selanjutnya ada zat yang melepaskan kalor. Nah, zat yang melepaskan kalor ini berarti zat ini memiliki suhu yang lebih tinggi. Nah, berarti adalah zat yang kedua ya. Nah, Ki lepas di sini menggunakan M-nya M2 dikalikan C. Nah, dalam kurungnya ini adalah T2 dikurangi TC. Nah, karena apa? TC itu nilainya di antara T1 dan T2. Jadi nilai TC itu tidak mungkin melebihi nilainya T2. Tidak mungkin lebih dari 50 derajat. Atau juga nilai TC ini tidak mungkin kurang dari 0 ya. Jadi tengah-tengah atau rentang antara 0 sampai 50 itu nilai TC. Atau nilai suhu akhir campurannya ya. Oke, sekarang tinggal dimasukkan M2-nya 50, C-nya 1, T2-nya 50 min TC ya. Nah, dikalikan 50 kali 50 2500, kemudian 50 dikali min TC menghasilkan min 50 TC. Nah, saya tulis lagi di sini. Masih sama ya Ki serapnya dan Ki lepasnya. Nah, kita masukkan ke persamaan azas black ya, di mana Ki serap sama dengan Ki lepas. Oke, Ki serapnya tadi 75 TC, sedangkan Ki lepasnya 2500 min 50 TC. Nah, kita kelompokkan yang menggunakan variabel TC di satu ruas yang sama. Di ruas kiri ya ada 75 TC plus 50 TC. Sama dengan 2500, kemudian dijumlahkan hasilnya itu 125 TC ya. Sehingga nilai TC-nya itu 2500 dibagi 125 atau menghasilkan nilai 20 derajat Celcius. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.